يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa hadir di Masjid Cudnyadin untuk bersama-sama melaksanakan salat maghrib dilanjutkan dengan taklim. Salatullah wassalamuhu, mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita mulai majlis ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan lalu kita membahas tentang al-khauf, yaitu rasa khawatir bisababi tawakku'i makruhin fil mustaqbal, khawatir akan sesuatu yang tidak kita senangi itu terjadi di masa yang akan datang, khususnya di kehidupan setelah kehidupan dunia, yaitu alam barzakh, mahsyar, kemudian hisab, terus terakhir akhiratnya. Maka malam hari ini kita membahas ar-raja, dan insyaallah bulan depan kita akan membahas al-jam'u bainal khaufi war raja, yaitu mengkombinasikan dalam diri kita antara khauf dengan raja. Insyaallah bulan depan, bulan April, sebelum kita puasa Ramadan ya. Setelah itu Ramadan, Syawal. Baik, apa ar-raja itu? Sini ada istilah ar-raja'u. Ar-raja'u ta'liqul qalbi bimahbubin fil mustaqbali. Saya maknai ar-raja itu ta'liqul qalbi, yaitu menggantungkan hati, ya. Dimaknai adalah hati kita digantungkan, ya, bimahbubin, terhadap sesuatu yang disukai, yang diharapkan, yang diinginkan, fil mustaqbali, di masa yang akan datang. Kalau disederhanakan, roja itu harapan hati akan meraih sesuatu yang kita cintai, kita inginkan, bahasa Arabnya mahbub, di mana sesuatu itu kita raih fil mustaqbali, di masa yang akan datang. Bisa dikaitkan dengan harapan itu berupa keduniaan, kesuksesan duniawi, terlebih lagi dengan hal yang berkaitan dengan alam setelah kehidupan dunia. Nah, ini berharap, roja itu berharap, bahasa singkatnya roja. Berharapnya kemana? Tentu berharapnya kepada Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Jangan berharap pada manusia, karena manusia yang kita harapkan juga lemah, terbatas. Jadi kalau kita meminta bantuan manusia, seringkali itu tidak sesuai dengan harapan. Kalau kita sering bergantung pada manusia, maka siap-siaplah untuk sering kecewa. Ar-raja, ya harapan. Ada pepatah mengatakan
bolehlah kita banyak kehilangan sesuatu, tapi jangan sampai kehilangan harapan. Lalu di samping itu Bapak Ibu sekalian, ada ar-raja di sini ya. Arabnya ini ar-raja'u, ada tamanni. Tamanni. Tamanni itu ar-raja itu bisa disebut dengan taroji juga sama. Tamanni itu adalah menginginkan sesuatu yang di luar apa ya? Di luar kemampuan atau di luar kewajaran. Kalau dulu saya ngaji ilmu nahwu shorof itu, contoh tamanni itu laitas syababa aidulli. Itu menjelaskan kalimat laitah. Laitah itu digunakan tamanni. Laitas syababa, mudah-mudahan masa muda itu aidulli, kembali kepada aku. Cara singkati, moga-moga aku iso balik nom. Kira-kira mungkin nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Itu namanya laita atau tamanni. Nggak mungkin. Kalau pingin ya pingin kan ya, tapi kan nggak mungkin. Sehingga kalau pas saya kemarin tuh kan lahir 12 Maret nih, itu pada mengucapkan Habidi, Bu Habidi itu. Selamat ya. Wong umurnya kurang kok diselamatkan ya. Kok dikasih ucapan selamat. Umurnya tuh berkurang. Umur 46 berkurang ya. Iku lek jatah swida lah karek 14 ya. Medeni. Itu. Gak mungkin kembali. Kalau lihat album kenangan, delok foto SMA itu senang gitu. Gak mikir apa-apa. Nah, laitah atau tamanni. Jadi bisa juga tamanni itu tulul amal. Tulul itu panjang, amal itu angan-angan. Jadi angan-angannya itu panjang. Tulul amal, akeh karepe. Wong Jawa iku pepatah api-api. Akeh karep bondo cupet. Dalam tuh maknanya. Akeh karep bondo cupet. Nek karep ya akeh. Wal farqu bainahu, apa perbedaan bainahu antara roja wa bainat tamanni dan antara tamanni menghayal tadi, annat tamanniyah yusahibuhu al-kasalu. Sesungguhnya tamanni itu didampingi, disertai sifat malas. Pingin pinter tapi gak belajar. Ya, pingin duwe akeh tapi malas kerja. Sing kerja metenteng durung karuan, apa maneh malas kerja. Jadi ada al-kasal. Kasal itu males, ini penyakit yang enggak ada obatnya. Yang bisa ngobati adalah diri sendiri. War raja'u, sedangkan raja ya ba'asu akan membangkitkan, menimbulkan ala solihil amal, menimbulkan solehnya amal. Jadi kalau al-kasal itu malas, itu sifat dari tamanni, sedangkan roja itu ada ikhtiar, ada upaya. Roja itu bedanya antara roja sama tamanni. Sehingga kalau kita itu mengingat sesuatu, ini roja apa tamanni? Menghayal. Andaikan seandainya, mbok-mbok.
Baik, di sini ada surat Az-Zumar ayat 53. Ayat ini terkait dengan orang yang memiliki banyak dosa atau berlebihan mendolimi diri sendiri, kemudian dosanya banyak, lalu tidak mau tobat atau frustasi, menjelek-jelekan dirinya, memvonis dirinya. Waruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi qara'a, beliau membaca. Apa yang dibaca oleh Nabi? Kul ya ibadi, kul katakan ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina, yaitu orang-orang asrafu yang berlebihan, ala anfusihim, terhadap diri mereka, maksudnya melampaui batas, maksudnya banyak melakukan perbuatan maksiat. Oleh Allah dipesan orang-orang seperti itu tetap harus ada harapan. Harapannya apa? Mendapat rahmat berupa ampunan. La taqnatu, janganlah kalian berputus asa, ya, memutus dirinya, min rahmatillahi, dari rahmat Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yaghfiru, akan mengampuni, ad-dunuba, ad-dunuba, dosa-dosa, jami'a, semua. Innahu, sesungguhnya Allah, huwa, dia Allah, al-ghafuru, maha pengampun, ya, ar-rahimu, maha penyayang. Allah malah pesan kepada hambanya yang melampaui batas sehingga banyak dosa itu, tidak boleh kecil hati, frustasi. Wis awak paling dadi intip neraka, nelongso mencaci maki dirinya. Ada model-model seperti itu. Wis awak iki gak sekano harapan, dosaku akeh. Kalau perasaan seperti itu untuk sebagai bentuk penyadaran terus mau tobat tuh gak apa-apa. Tapi kalau sampai ya tadi wis paling dek neraka, dadi intip, dek kuburan di pentungi, ya. Nah, ini kita ingat dulu kisahnya siapa itu, seorang laki-laki yang membunuh 99 orang itu, lalu datang ke rahib bertanya, terus katanya tidak ada harapan untuk tobat, rahibnya dibunuh sekalian sehingga fakammala mi'atan, menjadi sempurna 100. Lalu datang ke orang alim, dikasih petunjuk supaya mendatangi sebuah tempat di mana di tempat itu banyak orang-orang berkumpul untuk beribadah kepada Allah. Nah, menujulah dia ke tempat tersebut, sampai di tengah perjalanan matilah dia. Lalu menjadi rebutan dari malaikat adab dan malaikat rahmat. Kata malaikat adab itu harus masuk neraka karena dia belum pernah sama sekali melakukan perbuatan baik. Kata malaikat rahmat, dia masuk surga karena dia sudah punya niat baik dan sudah melakukan, tapi belum keturutan, keburu ajalnya tiba. Lalu diukurlah jarak antara dia mati dengan tempat dia berangkat, dan antara jarak dia mati dengan tempat yang dituju ternyata lebih dekat ke tempat yang dia tuju. Maka dia disimpulkan mengikuti malaikat rahmat, dimasukkan ke dalam surga. Itu cerita dari Nabi, pasti benar dari Nabi. Nah, sehingga dari sini Bapak dan Ibu sekalian, jika ada orang, kalau Bapak Ibu insya Allah tidak ya, merasa dirinya penuh dengan dosa, kemudian frustasi, terus menyesal gak mari-mari, hiburlah dengan ayat ini. Ojo putus asa. Allah itu Al-Ghafur, maha pengampun. Allah itu Al-Ghaffar, maha pengampun. Allah itu At-Tawwab, maha menerima tobat. Dihibur, ojo ditambah-tambahi. Oh, sampean Gus muamen ya, siap-siap aja boleh mati.
Entenono malaikat mungkar nakir, entenono temenono malaikat malik ya. Tusotok gak mari-mari. Jadi termasuk kita tidak boleh menyimpulkan orang yang banyak dosa itu kita vonis neraka itu ya. Intipin neraka. Ada teman-teman itu seperti itu keceplosan. Jadi seharusnya digugah ya supaya sadar terus taubat itu. Jadi kalau ada orang sudah seperti itu terus kita jelokno ya tambah kasihan. Atau orang yang belum sadar kita lokno malah tambah gak sadar. Baik, kita lanjut di Al-Nikah 2 itu. Qala Ibnu Katsir nuzilat hadil ayatu al-karimatu da'watun li jami'il usati minal kufrati wa ghairihim ila taubati wal inabati. Ibnu Katsir dalam tafsirnya Ibnu Katsir, nuzilat diturunkan hadil ayatu ayat ini Az-Zumar 53. Hadhil ayatu al-karimatu ayat yang mulia ini da'watun ya, dakwatan ya, sebagai ajakan di jamil usati terhadap seluruh orang ahli maksiat ya, ahli maksiat minal kufrati dari golongan orang kafir wa ghairim atau tidak kafir tapi ahli maksiat, diajak kemana? Ila taubati, untuk bertaubat, wal inabati, dan kembali ke jalan yang benar. Jadi ayat ini diturunkan untuk ajak. Artinya apa? Ayo semangat bertobat. Allah masih membuka pintu tobat. Tidak ada pintu tobat itu tertutup kecuali matahari sudah terbit dari barat. Tobat itu masih diterima sebelum nafas ini sampai kerongkongan. Nah, dikasih itu ajakan-ajakan supaya enggak frustasi. Ini jadi di sini apa rojak yang ada di penjelasan ini, yaitu ar-raja akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harapannya itu Bapak Ibu dosane akeh nggih. Dosa kita kan banyak. Apa ada yang enggak punya dosa? Banyak. Nah, harapan kita ya tadi Allah berkenan mengampuni kita. Ya, harapannya itu. Baik, kita lanjut. Wa ruwiya an Ibnu Umar qala, diriwayatkan dari Ibnu Umar qala, mudah-mudahan Allah meridhoinya, radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya, qala Ibnu Umar itu nama lengkapnya sinten Bapak? Abdullah bin Umar. Anak laki-lakinya Umar bin Khattab. Apa kata Ibnu Umar? Kunna ma'asyira ashabi Rasulillah sallam nakulu. Adalah kami ma'asyir. Ma'asyir itu jamak dari ma'syarah, yaitu golongan atau kumpulan para sahabat. Kunna ma'asyira ashabi Rasulullah sallam nakulu, di antara kami yang sedang kumpul-kumpul itu, nakulu berkata, laisa sayun min hasanatina illa wahya makbulatun. Jadi ngobrol-ngobrol Bapak Ibu sekalian, lalu mengatakan bahwa kami itu tidak memiliki apa-apa atau tidak berhak mendapatkan apa-apa dari apa yang kami kerjakan kecuali itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi para sahabat itu yaitu pesimis ceritanya. Wis awak dhewe itu ya wis gak kira oleh apa-apa tentang apa yang kita lakukan dari kebaikan itu kecuali diterima. Atau mungkin wis paling awake dhewe amaliku gak keterima. Itu kan pesimis. Hatta nuzilat, sampai diturunkan ayat atiullaha wa atiur rasulah wa la tubtilu a'malakum. Atiullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa atiur rasulah, dan bertakwalah kepada Rasul, wa la tubtilu a'malakum. Lalu janganlah kalian membatalkan amal perbuatan kalian. Ya, turunlah ayat itu. Pertama apa? Perintah taat kepada Allah. Yang kedua perintah taat kepada Rasul. Yang ketiga jangan sampai amal perbuatan yang kita lakukan itu kita batalkan pahalanya. Ya kalau sedekah itu yang paling rawan nih. Pahala sedekah itu bisa batal. Kenapa? Karena cari wong Jawa itu bil manih ya. Karena diundat-undat. Terus fakunna idar aina, dilanjutkan dalam penjelasan ini, maka kami apabila kami melihat seseorang asobah, di mana orang itu melakukan sayan, sebuah perbuatan minal kabairi, dari perbuatan dosa besar, kulna, lalu kami mengatakan qad halaka, sungguh orang itu betul-betul binasa. Jadi kalau yang pertama tadi pesimis dengan amal perbuatannya, yang ini memvonis, begitu melihat temannya itu berbuat dosa besar, qad halaka, sungguh orang itu binasa, celoko wong iku. Nah, sekarang apa? Neraka itu. Fanuzilat hadhil ayatu, maka turunlah ayat ini. Jadi intinya apa Bapak sekalian? Jangan pesimis dengan kebaikan yang telah kita lakukan. Yang kedua, jangan memvonis terhadap keburukan yang dilakukan oleh orang lain. Lek pas ngomong-ngomong tuh kadang-kadang terpancing lek pas kumpul sampai tonggo-tonggo ngerasani itu kan kadang-kadang ya memvonis ya, menyimpulkan. Baik, langsung ke Al-A'raf 156. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Wa rahmati, kata Nabi, kata Allah dan rahmatku, wasi'at, meliputi, bisa dimaknai luas ya. Luas, kulla syai'in, meliputi segala sesuatu. Jadi kalau digambarkan antara apa itu keburukan yang kita terima dengan rahmat Allah itu lebih luas rahmat Allah. Antara dosa yang kita lakukan dengan luasnya ampunan itu lebih luas ampunan Allah. Nah di sini dimaknai di tafsirnya itu ay wasi'at fid dunya, rahmat Allah itu luas, fid dunya, di dunia, al birrah, diberikan rahmat itu kepada orang yang ahli kebaikan, wal fajirah, dan terhadap orang-orang yang ahli berbuat dosa. Ada albir, itu orang ahli melakukan kebaikan. Ada fajir. Fajir tuh kalau di pondok tuh dimaknai lacot. Lacot itu ya akedusoni, ya lacot.
Jadi rahmat Allah itu kalau di dunia itu saking luasnya diberikan kepada semua manusia, baik itu manusia yang albir yang taat maupun al-fajir manusia yang enggak taat. Terbukti apa enggak? Terbukti Pak nggih. Masih gak sholat yo mangan, masih gak sholat yo sugih. Ya. Terus marono awak sing sholat gak sugih-sugih, kono sing gak tahu sholat kok sugih. Allah itu gak adil. Memang sholat itu bukan untuk mencari pesugihan. Kok umpamanya dengan sholat jadi sugih, wah kebak masjid ya. Balik bangun masjid. Jadi, memang bukan untuk mencari pesugihan. Yang dicari adalah ketenangan. Masih sugih yo mati. Tadi saya lewat Soekarno Hatta itu ada wing. Tak kira pejabat. Di depan tuh polisinya banyak. Suruh minggir semua. Pejabat penting, tak kira RI berapa. Ternyata mobil Alphard warna putih, di depannya itu ada bunga. Biasanya kan ambulan, ini mobil Alphard ya. Gak ngerti lek noto ya apa dibuka anunya, joknya. Belakangnya tuh mobil banyak pada menyala. Ada rotasenya rotarinya itu Pak. Banyak. Minggir semua. Sugihnya luar biasa rupanya yang mati ya. Tapi akhirnya mati. Mati. Jadi lihat uang itu kok uang mati. Kalau bisa lihat gak mati berarti ya konvoy. Mati juga. Gak ngerti dibawa kemana. Ya sudah mati. Jadi ini Bapak Ibu sekalian ya. Sedangkan wahia ini kembali kemana? Masih ingat ya, hiya itu domir ya. Domir apa? Muannas perempuan ya. Masih ingat ya? Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Itu ada berapa? 12 nih. Wahia dan rahmat itu yaumal qiyamati pada hari kiamat akan diberikan lil muttaqina kepada orang-orang yang bertakwa khosotan secara khusus. Kalau tafsir Ar-Rahman Ar-Rahim tuh, kalau Rahman tuh untuk rahmat Allah untuk semua manusia, kalau Rahim tuh rahmat Allah dalam bentuk hidayah. Kalau di sini penjelasannya, rahmat Allah itu akan diberikan nanti di hari kiamat hanya untuk orang-orang yang bertakwa khosoh, khusus. Kemarin kan sudah jelaskan ya, bulan yang lalu. Nanti di hari kiamat peluhnya itu ada yang sampai tumit, sampai dengkul, sampai apa nih? Sabuk ini apa namanya? Pinggang ya. Terus ada yang sampai leher, bahkan ada yang sampai pertengahan telinga. Nah itu kita yang bertakwa akan mendapat rahmat, tidak ada peluh, tidak ada keringat ya, tidak ada keringat. Kenapa kita mendapatkan rahmat? Nah, baik, lanjut. Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya. Man barang siapa yang syahidah yang bersaksi an sesungguhnya la ilaha tiada Tuhan illallah kecuali Allah wahdahu satu-satunya la syarika tidak ada sekutu lahu baginya. Siapa yang bersaksi seperti itu? Wa anna Muhammadan abduhu dan sesungguhnya Muhammad itu adalah hambanya wa rasuluhu dan rasulnya. Bahkan ditambahi wa anna Isa sesungguhnya Isa itu Abdullah hamba Allah wa rasuluhu dan rasulnya. Jadi Isa itu hamba Allah sama dengan Nabi Muhammad.
Wa kalimatu, dan Isa itu adalah kalimat Allah, alqaha ila Maryama, yang apa? Yang diturunkan kepada Siti Maryam, wa ruhum minhu, dan ruh minhu darinya. Jadi Isa itu hamba Allah, Rasul Allah seperti itu, bukan diangkat naik status menjadi putra ya, putra mahkota. Lalu bersaksi juga, pertama tadi saksi tiada Tuhan selain Allah, yang kedua Muhammad utusan Allah, Isa juga Rasulullah. Yang ketiga, yang keempat, wa annal jannata hakun, sesungguhnya dia yakin bahwa surga itu ada. Wan naru hakun, neraka itu ada. Yakin dan bersaksi, adkhalahullahu al jannata ala ma kana minal amali, Allah akan memasukkan orang yang bersaksi seperti itu ke dalam surganya atas apa yang ia lakukan. Apa rojaknya? Sepanjang kita memenuhi ini Bapak Ibu, kita ada harapan masuk surga. Insya Allah sudah masuk ini. Apa ada yang ragu dengan surga? Ada yang ragu dengan neraka? Tidak ada. Baik Bapak Ibu, tentu banyak sekali hadis-hadis terkait itu. Coba kita langsung ke bagian akhir, penerapan ar-raja. Yang pertama, li umuril akhirati, untuk masalah akhirat. Tadi sampaikan kita berharap mendapat nikmat kubur, wahum yurzakun. Yang kedua, ya paling awal apa? Kita husnul khotimah. Nggih. Yang kedua, kita diberi kemudahan ketika sakaratul maut. Allahumma hawin alaina, itu harapan kita. Lebih awal lagi sebenarnya kita bertobat sebelum mati. Setelah itu husnul khotimah. Kemudian yang ketiga apa tadi? Diberi kemudahan ketika sakaratul maut gak loro. Kemudian di kuburan mendapat nikmat jembar kuburani, padang kuburani. Kemudian di hari kebangkitan kita bangkit dalam kondisi mulia, tidak kepanasan, melakoni banter tidak nyeret-nyeret, apalagi melaku ambek weteng, kena bakhil ya. Terus di yaumul hisab ketika ditimbang amal kita yang baik tuh sakulat mawa zinu, berat timbangannya. Yang terakhir umuril akhir itu tadi kita di yaumul jasa, hari pembalasan, kita diputuskan untuk termasuk golongan ashabul yamin atau ashabul jannah. Yang kedua, inda fi'li dunub atau dambih, keliru ngetik dambih ya. Ketika bergelimang dengan dosa, seperti di pembahasan tadi, la taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Jangan berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Lalu yang ketiga, ar-raja itu inda nailil hajati, ketika kita ingin meraih, memiliki keinginan dan cita-cita. Jadi kalau kita punya cita-cita harus ada harapan. Ojo pesimis. Begitu punya cita-cita wis pesimis, paling gak lulus. Katanya malah ujian wis budal wis pesimis, wis paling gak lulus. Mau suudon, paling sing lulus wis ketemu suudon nang panitia. Iki paling formalitas. Lah apa melok lek ngono? Mendingan turu di omah. Ya. Harusnya optimis dan husnuzon. Bismillah, iso aku. Bismillah, yakin. Kemudian ada harapan, ya Allah, moga-moga saya tes ini diterima. Kan banyak gitu ya, begitu daftar aja, salah iki saking meramaikan jadi penggembira. Paling sing lulus wis ketemu iki. Nah, ada seperti itu Pak. Dulu ada itu, paling setting, ternyata enggak, langsung banyak yang keterima.
Ditanya murni. Kadang-kadang gitu kita itu. Ketika ada hajat bagi seorang muslim ada 3 nggih. Ketika ingin meraih cita-cita, yang pertama ada ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan potensi dan kemampuan yang kita miliki, maksimal. Yang kedua doa. Berdoa agar yang kita lakukan itu berhasil. Cara orang tandur itu ya tadi nandur pari, gimana ikhtiarnya? Tanahnya digemburkan dulu. Nggih, rumput-rumput dihilangkan. Dipinggirkan. Apalagi yang mengganggu di sawah itu oncong gondok ya. Itu kan cukul dengan sendiri itu. Kita lemes tapi itu mematikan. Kemudian ditandur. Kemudian airnya jangan sampai kurang karena padi itu harus basah terus. Dipupuk. Kemudian dikasih obat supaya nggak dimakan wereng. Itu bagian dari ikhtiar. Kalau ikhtiarnya seperti itu bagus nanti. Tapi kalau ikhtiarnya setengah hati, wis pokok tak tandur tak tinggal. Wae panen kok tak parani. Begitu mau dipanen kok ketok anone padine sing ketok suket tok. Itu ikhtiar yang tanggung. Lalu berdoa mudah-mudahan padinya itu selamat. Selamat itu apa? Dari berbagai bahaya. Lek selamat mau panen tuh sudah keluar padinya ya, hampir mau menguning kena banjir ya. Terendam selama 5 hari 5 malam ya pasti mati ya. Ada yang dimakan wereng, dimakan tikus. Nah, yang terakhir adalah tawakal, ikhtiar, doa, dan tawakal, disingkat IDT. Jadi kalau kita punya cita-cita, siapapun Bapak Ibu termasuk anak-anak kita, itu harus prinsip itu, ikhtiar, doa, dan tawakal. Jangan sampai pengen lulus tapi gak belajar. Apalagi pengen lulus tapi gak melok ujian. Itu kondi, gak melok ujian. Yang keempat, indal musibati. Roja itu kita miliki ketika kita menghadapi musibah. Antara lain pertama al-marodi, ketika sakit. Ketika sakit itu harus gantungkan harapan, ya Allah, Engkau tidak menurunkan penyakit kecuali disertai obatnya, kecuali penyakit itu penyakit mati. Ya, likulli da'in dawaun illal haram. Setiap penyakit itu ada obatnya kecuali pikun atau penyakit tua itu tikun ya, tidak ada obatnya itu. Kemudian yang berikutnya inda daiki rizki, ketika sempit rizki harus ada harapan, ya Allah sekarang kok lagi seret, dagangan kok sedino melaku sitok bolak-balik kelangopan, ditutup kok ana sing teko, gak ditutup gak teko. Maka harus berharap mungkin besok ya. Dihibur-hibur sendiri mungkin besok ya. Sambil nunggu maca Quran gitu. Maca main game terhibur sebentar mana stres ya. Yang terakhir Bapak Ibu, inda masa ilul hayati, ketika menghadapi persoalan hidup. Siapapun punya persoalan. Nah, kalau tadi yang ketiga ini inda nailil hajati, ketika memiliki keinginan itu ada harapan, itu dasarnya surah Al-Insyirah ya, ayat 2 terakhir ya. Faida farauta fansob, jika engkau telah selesai melaksanakan sebuah urusan, fansob, maka bergegaslah untuk melaksanakan urusan berikutnya. Di ayat terakhir wa ila rabbika, dan kepada Tuhanmu farghab, engkau berharap. Nah yang ini di ayat sebelumnya, ayat 56, ayat 5 sampai 6, fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Oleh Allah diulangi lagi, jangan pesimis, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Di surat At-Tolak ayat 4, insyaallah sayaj'alullahu
ba'da usrin yusra. Allah akan menjadikan ba'da usrin, sesudah kesulitan itu ada yusra, kemudahan. Siapapun Bapak Ibu punya masalah di sini, bentuknya beda-beda ya, levelnya juga beda-beda, tetapi ingat di situ ada ar-raja, sama yakinlah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani terhadap seseorang itu dengan beban kecuali sesuai dengan kemampuan orang itu. Nanti lama-lama berproses, lama-lama selesai, ada makhraja, ada jalan keluar. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على